Gimana caranya? Ayatnya begini biar saya baca. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merabatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya angkat judulnya, temanya hidup memprioritaskan Tuhan. Bagaimana caranya memprioritaskan Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Berarti mengutamakan itu Tuhan itu dalam hidup kita. Berarti Tuhan itu segalanya, bukan yang lain. Mengutamakan kita tahu bagaimana caranya sebagai orang percaya kita bisa seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ayat ke-7 mengajarkan kita harus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti bertumpu, bergantung, bersandar pada Tuhan. Ketika kita bertumpu, maka seluruh kekuatan kita letakkan pada tumpuan kita. Jadi mengandalkan Tuhan, pada Tuhan, menunjukkan pemahaman bahwa Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Menjadi sumber kekuatan kita, satu-satunya percaya jika Tuhan menjadi tumpuan kita, maka Ia akan sanggup menanggung apapun, seberapa besar masalah beban yang kita pikul. Kita nggak usah khawatir, karena Tuhan itu, kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu memberikan solusi dalam kehidupan kita, apapun masalah kita. Kalau kita mengenalkan Tuhan dalam kehidupan kita, berarti Tuhan selalu mempunyai cara. Kita harus menaruh harapan pada Tuhan. Kata menaruh harapan yang berarti menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Jadi kita harus mengambil keputusan yang bulat untuk menaruh percaya bahwa hanya dengan Tuhan maka segala sesuatu bisa terjadi. Hanya di dalam namanya kita bisa. Jangan mengandalkan yang lain. Bisa terjadi. Kita harus mengandalkan Tuhan dulu, bertumpu dulu kepada Tuhan, baru kita bisa menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Terkadang kita tahu bahwa Tuhan itu baik dalam penyediaan kebutuhan kita, tapi terkadang kita itu juga egois kepada Tuhan. Tuhan, kenapa hari ini saya itu mempunyai masalah seperti begini? Kita tidak mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Baru kita sadar kalau kita itu benar-benar tidak tahu jalan, baru kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Baru kita mengandalkan Tuhan setelah apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi banyak dari kita yang menaruh percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi dia dalam melakukan segala sesuatu, baik rohani maupun jasmani, kita harus menaruh percaya kepada Tuhan. Berarti percaya saja kepada Tuhan. Jangan pikir yang lain, pikir yang namanya cinta, uang, harta, dan segalanya. Jangan memikirkan itu. Andalkanlah Tuhan itu di dalam kehidupan kamu. Baru Tuhan akan menambahkannya kepadamu. Nomor satukanlah Tuhan itu dalam hidupmu, bukan dengan yang lain, bukan dengan uang atau cinta atau segalanya. Ada dua pelajaran yang harus kita pahami tentang menaruh harapan kepada Tuhan. Pada saat kita menaruh percaya kepada Tuhan, percaya itu harus mengalami ujian untuk membuktikan apakah kita benar-benar menaruh percaya sepenuhnya kepada Tuhan, atau hanya sekedar percaya yang biasanya. Maka percaya kita itu harus mengalami ujian. 1 Korintus pasal 3 ayat 13-15 menegaskan bahwa sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, yaitu ketika diuji dengan api berbicara tentang kesusahan, masalah, gesekan yang terjadi dalam hidup kita. Jadi, apapun yang terjadi dalam hidup kita yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, jangan anggap itu sebagai masalah, persoalan. Tetapi, pandanglah itu sebagai tempat Tuhan menguji pekerjaan kita. Baik pekerjaan dalam melayani Tuhan, rohani, atau pekerjaan di luar. Pelayanan pekerjaan yang tahan uji, tahan banting, maka ia akan mendapat upah berkat seperti pohon yang ditanam di tepi air. Tetapi jika pekerjaan yang dibangun itu terbakar, tidak tahan uji, maka ia akan menderita kerugian. Jadi orang yang memutuskan untuk bertahan dalam ujian pasti akan untung. Tetapi ketika kita memutuskan untuk tidak tahan ujian,
mengalami kerugian. Oleh sebab itu, jadikanlah masalah persoalan sebagai bukti kita menaruh harapan percaya kita kepada Tuhan. Berarti hanya kepada Tuhan kita selalu mengandalkannya dalam kehidupan kita. Jangan mikir yang lain. Berarti Tuhan itu selalu membuka jalan bagi orang yang percaya kepadanya, bagi orang yang mengandalkan Dia dalam kehidupannya. Kita baca 1 Samuel pasal 17 ayat 37 mencatat Daud dia memberi kesaksian kepada Saul bahwa ia berani menantang Goliat karena ia punya pengalaman mengalahkan cakar singa dan cakar beruang. Daud berani menaruh harapannya kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan telah menyertai mengalahkan singa dan beruang, maka ia percaya bahwa Tuhan juga menyertai untuk mengalahkan Goliat. Karena Daud itu percaya bukan karena apa dia mempunyai kekuatan atau apa, karena dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupan dia. Dia yang percaya Tuhan itu selalu beserta dia. Bagi orang yang percaya, bagi orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan dia, pasti tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang mengandalkan Tuhan, saudara-saudaraku. Kita baca dalam Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 5. Ketika Maria mengetahui terjadi kekurangan anggur pada pesta perkawinan di Kanaan, Maria menaruh harapannya kepada Tuhan. Kepada Yesus, Maria berani menyuruh para pelayan untuk melakukan apa yang Yesus perintahkan. Mengapa Maria sangat yakin Yesus bisa melakukan mukjizat? Karena Maria punya pengalaman bersama Yesus dalam membesarkan Yesus. Sejak Yesus masih seorang anak kecil sampai dengan hari itu, banyak pengalaman mukjizat yang Maria simpan dalam hati. Berarti kita nggak usah khawatir kalau kita itu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Pasti Tuhan itu selalu membuka jalan bagi kita. Kita baca dalam Amsal, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari andalkan Tuhan dan menaruh harapan percaya kita hanya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, supaya kita menjadi orang percaya dan mengalami berkat seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang tidak kering, yang tidak gugur daunnya. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita harus percaya dan mengandalkannya dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, sekian dan terima kasih share firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati.